Saat ini saudara akan melihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Keluargamu dimenangkan. Bangsa ini dimenangkan Tuhan. Bahkan seluruh bumi ini menyembah satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kibarkan panci Tuhan tinggi. Sampai namamu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju Umat panggilan Tuhan bersama-sama. bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh seperti nama Yesus Tuhan. Katakan Raja segala raja dialah. Suruhkan sama-sama. Raja. Sorakan haleluya. Disembah dan ditinggikan selama-lamanya. Come on GBPR lebih lagi sama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, Sama-sama. dengarlah panggilannya untuk menggenapi Katakan kanan kirimu. sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersama-sama. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi Mari nyatakan nyatakan kebesaran. sama. Semua lidah mengaku Yesus Kristus. Raja Segala raja. Katakan dialah raja. Raja. Kami sepakat bersatu hati meninggikan satu nama di atas segala nama, sampai semua suku kaum dan bahasa menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai setiap lutut. Mari sama-sama. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Segala raja. Saudara siap? Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Raja segala Kami katakan Tuhan. dialah Raja. Mari katakan dialah Tuhan. Dialah Raja. Suarakan sama-sama. Raja. Haleluya. Halo teman-teman pemuda Philadelphia, kita bersyukur kepada Tuhan bila pada kesempatan ini kita boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan.
walaupun kembali kita melakukan lockdown untuk beberapa minggu ke depan ini, tetapi saya percaya iman dan semangat terlangit kita tidak akan pernah undur daripada semangat untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan dengan setia. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah berani berbeda dengan dunia. Dunia kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberikan kami pengertian agar kami boleh memahami apa maksud dan kehendak Tuhan. Dan secara istimewa kami boleh belajar firman-Mu agar supaya kami boleh berani berbeda dengan dunia. Tentu saja di dalam hal yang positif yang membangun iman kami dan orang lain. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman dan kami yang mendengarkannya. Doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang berani berbeda dengan dunia, bukan berarti kita melawan aturan pemerintah, melawan aturan agama, melawan aturan-aturan yang ada di dalam dunia ini, agar kita terlihat berbeda lalu menjadi aneh, bahkan kita dimusuhi oleh dunia. Tentu saja di dalam hal ini jangan berani berbeda dengan dunia. Dunia yang dimaksud adalah yang pertama bukanlah dunia atau bumi yang kita diami saat ini, tetapi dunia yang dimaksud adalah yang pertama adalah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, belum diselamatkan, yang artinya mereka masih berada di dalam kuasa dan tekanan dosa. Yang kedua juga adalah orang yang berada di dalam dunia dan tekanan dosa. Tentu dia memiliki wawasan dan pengertian yang berbeda, cara berpikir, sistem berpikir yang tentunya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak meninggikan Allah dan bahkan cenderung mencari keuntungan pribadi dan kemungkinan besar merugikan orang lain. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, bagaimana mereka sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang di dalam kasih anugerah yang telah dibenarkan di hadapan Allah, untuk boleh berani berbeda dengan dunia, untuk tidak dikompromi. Kalau dikatakan berani berbeda, berarti berani atau mengambil satu sikap yang berbeda dengan dunia. Berani berbeda dengan dunia dapat diartikan artinya tidak kompromi dengan dunia, dengan pengertian, dengan hikmat dunia yang tentunya bertentangan dengan firman Allah. Oleh karena itu Paulus dan kita sekalian juga diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang terus-menerus ada, yang masih ada dalam dunia ini, diberikan kesempatan oleh Tuhan, hendaklah masing-masing kita berani mengambil sikap berbeda dengan dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita melihat mengapa Rasul Paulus secara konsisten dan dengan tegas mengatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu, khususnya di dalam ayat 2 dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita melihat, kalau kita membaca secara keseluruhan, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen di Roma, tentu kita melihat bahwa yang pertama, status mereka adalah orang-orang percaya. Status mereka adalah anak-anak Tuhan. Posisi mereka ada di dalam Tuhan dan hidup di bawah kasih karunia. Bahkan mereka telah memiliki pengertian teologi yang begitu dalam. Apa itu iman, apa itu keselamatan, apa itu kebenaran, apa itu hidup di hadapan Allah, apa hidup diadopsi menjadi umat Allah. Tetapi sekarang pengertian-pengertian atau doktrin itu tidak cukup hanya dipahami di dalam otak,
tetapi harus direalisasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tentu teman-teman juga sudah mengerti maksud ini. Kita anak Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, sudah dibaptis, sudah melayani. Tetapi bukan hanya kita melakukan itu hanya ketika kita ada di gereja, tetapi di luar gedung gereja kita boleh hidup sama dengan dunia ini. Oleh karena itu kita melihat secara sekilas konteks orang-orang pada zaman itu. Secara rohani, orang-orang Roma mereka memiliki pengertian dan keyakinan yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 23 dikatakan di sana, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjawab. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi secara rohani, secara spiritualitas mereka bukan saja mati di dalam dosa karena tidak percaya Yesus, tetapi dampak dari hidup yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa, dikatakan mereka menyembah burung-burung, mereka menyembah patung-patung dan lain sebagainya. Itulah kondisi mereka. Maka oleh karena itu Paulus mengatakan jangan mencemplungkan diri di dalam dosa yang sama karena kamu adalah anak Tuhan. Yang kedua, secara moralitas, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 25 dikatakan, demikian juga suami-suami menggantikan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Bayangkan teman-temannya, itu begitu menjijikkan. Bahkan kalau kita baca secara luas dalam teliti, maka mereka itu bukan hanya laki-laki yang belum bersuami, maksud saya adalah bukan hanya laki-laki yang belum beristri. Tentu saja juga istri yang sudah bersuami melakukan dosa yang sama. Kalau kita lihat sekarang di dalam dunia ini juga ada kasus yang sama, terjadinya LGBT dan lain sebagainya. Teman-teman, kita tidak membenci orang-orang demikian. Kita tahu bahwa itu adalah salah satu penyakit psikologis yang membutuhkan belas kasihan Tuhan dan pertolongan. Bagaimana kita merangkul mereka, mengasihi mereka. Tetapi kita tidak pernah kompromi dengan apa yang mereka lakukan. Karena dosa sekecil apapun yang kita lakukan juga Tuhan tidak pernah kompromi. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan telah mengasihi, mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dunia yang begitu menjijikkan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan oleh kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Kalau kita melihat, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan curahkan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Kalimat dikatakan kemurahan Allah terbesar yang Dia berikan kepada kita adalah dengan mengutus anaknya Yesus Kristus dalam dunia untuk menjadi manusia, tetapi yang menjalani hidupnya tanpa dosa, sehingga Ia layak naik di atas kayu salib untuk menebus, membayar dosa, mengganti kita, agar kita boleh diampuni, dibenarkan, disucikan oleh Tuhan, dianggap benar oleh Tuhan karena pengorbanan Kristus, sehingga iman kita diperhitungkan oleh Allah. Pada akhirnya kita boleh menikmati kemurahan Allah sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini mengajak kepada kita. Kamu sekarang sudah ada di dalam anugerah, kamu telah hidup di bawah kasih karunia Allah, maka janganlah menyia-nyiakan kebaikan Allah. Paulus di dalam Roma juga mengatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dan jangan menghambakan diri kepada dosa lagi. Karena kamu adalah umat Allah, telah dimerdekakan. Sama halnya dengan seorang yang diangkat dari lumpur yang kotor lalu dibawa ke rumah, dibersihkan, diberikan pakaian yang rapi, yang indah, yang wangi. Tentu saja kita tidak menginginkan orang itu kembali ke lumpur lalu mengais-ngais sampah menjadi seorang gembel. Tentu kita berharap dia akan mengalami hidup yang baru, pertumbuhan, kesehatan, dan pengertian yang benar. Demikian juga dengan kita terhadap konsep dunia ini.
Jangan lagi kembali kepada dunia masa lalu kita. Ya mungkin kita belum percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, semua kepercayaan, keyakinan yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan harus kita jauhkan. Secara moral juga demikian. Kalau dunia ini mengatakan menipu, berbohong, atau ada lagi yang mengatakan kalau berbisnis itu kalau tidak berbohong untungnya sedikit, bahkan kita rugi. Kalau dunia mengatakan kalau tidak menipu maka kita tidak bisa mendapat untung yang banyak. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan gaya anak-anak Tuhan. Itu bukan model hidup di bawah kasih karunia Allah. Itu adalah gambaran orang yang masih hidup dan dikuasai oleh dosa. Saya mendengar seorang pengkhotbah mengatakan yang sedang berkuliah di Belanda, dikatakan di sana ganja itu bebas, boleh dikonsumsi, tentu sesuai dengan kadarnya. Tetapi ingat, dikatakan di sana di tempat-tempat umum, di stasiun, di hotel-hotel, atau di tempat-tempat keramaian yang banyak dikunjungi orang, ada peringatan bahwa obat-obat terlarang itu sebenarnya adalah membahayakan dirimu. Maka jangan pernah bermain-main. Walaupun secara legal diizinkan, tetapi hati nurani mereka masih menegur. Mereka berkata itu akan membunuh, akan membahayakan, akan merusak masa depan. Oleh karena itu, sedemikian pun dunia seolah-olah menganggap bahwa apa yang boleh menjadi boleh, tetapi masih ada hati nurani yang berbicara bahwa itu salah. Apalagi kita yang ngerti firman Tuhan yang ada di dalam Kristus. Saya pernah mendengar juga di kesaksian banyak orang yang pergi ke luar negeri mengatakan free sex itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang tabu. Bahkan dikatakan kalau tidak melakukan itu maka hubungan itu terasa bukan pacaran dan lain sebagainya. Tentu di dalam konsep iman Kristen itu salah. Kita harus belajar menjaga kekudusan hidup, memelihara kesalehan hidup, karena kita ada di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Itu artinya kita harus berani melawan dunia. Apalagi juga sekarang secara kontekstual kita melihat banyak orang di luar sana mengatakan cuma corona nggak ada, nggak usah takut, nggak perlu taatin peraturan, biarin aja keluyuran juga boleh-boleh aja. Teman-teman yang dikasih, kalau dunia mengatakan demikian, maka hendaklah kita anak-anak Tuhan jangan terpengaruh. Seharusnya kita melawan arus. Orang yang hidup rohaninya, ia bagaikan ikan yang masih hidup, bisa melawan arus sungai. Tetapi ikan yang mati jadi bawa arus, diseret oleh arus ombak, diseret oleh arus sungai. Kenapa? Dia tidak punya kekuatan, dia punya daya, tidak punya power. Karena di dalam dirinya dikuasai oleh dosa. Tetapi kita dikuasai, kita adalah milik Tuhan, dimaterikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hatiku dan hatimu, yang terus mengingatkan kita tentang firman dan bagaimana harus hidup mengasihi Tuhan. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari terlebih-lebih di masa-masa yang sulit ini kita menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita berbeda dengan dunia. Mari kita berani berbeda dengan pemikiran dunia yang bertolak belakang dengan firman. Tetapi apa kebenaran yang dunia nyatakan yang sesuai dengan firman Tuhan juga kita harus lakukan. Ketaatan kepada aturan dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan demikian kita telah menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah, dan kita telah menang terhadap arus dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menolong dan menguatkan serta memimpin langkah-langkah hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.